Saat ini Teteh sebagai jabat sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama di bagian Biro Umum Sekretariat Utama di Lemhanas RI. Dan menyingkirkanlah hal-hal kecil itu karena nggak mungkin kan hal kecil itu bisa merubah kehidupan kita sejauh itu kan. Halo, selamat pagi Lobby Lakers. Selamat datang di Pod Lakers Cast. Nah, perkenalkan nama saya Sandi Adrian dari Asisten Laboratorium Optimasi Pemulihan Logistik Angkatan 2022. Nah, kali ini kita akan membahas tema yaitu From Lab to Industry. How Laboratory Assistant to Contribute in the Real World. Di sini saya nggak sendirian. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa, prestisius, dan bergengsi banget. Siapa dia? Adalah Teh Lugede Pratiwi Arsani Wijaya. Selamat pagi, Teh. Halo, selamat pagi semuanya. Akhir-akhir ini kegiatannya apa aja, Teh? Akhir-akhir ini Teteh seperti biasa sibuk kerja dari Senin Jumat dan Teteh juga sebenarnya ada bisnis juga di luar kerjaan Teteh seperti itu. Jadi sibuk kerja dan sibuk berbisnis. Hmm, menarik banget. Berarti Teteh tuh kalau di Teteh background-nya apa tuh? Boleh diceritain, Teh? Oke, jadi Teteh lulusan S1 Manajemen Logistik di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Teteh lulus di tahun 2020. Nah, jadi setelah Teteh lulus, Teteh juga sempat bekerja di dua perusahaan logistik di ekspor impor dan juga di perusahaan distribution center. Nah, setelah itu Teteh masuk sebagai PNS di Lemhanas RI. Oke, wah menarik banget, Teh. Berarti 2020, terus tadi sempat kerja juga, baru sekarang di Lemhanas. Nah, Iya. eh, saya penasaran banget nih, Teh. Gimana sih, Teh, awal-awal mulai ketika dinyatakan lulus sidang skripsi, terus eh, sampai diterima di pertama kali Teteh kerja, itu gimana tuh, Teh, transisinya? Apakah ada perasaan takut atau ada rasa cemas? Gimana nih saya ke depannya? Atau emang udah Teteh tuh punya planning ke depannya bakal mau gimana-gimananya? Oke, jadi Teteh bakal cerita sedikit ya tentang masa-masa sidang itu. Jadi kan Teteh eh, memang sudah mentargetkan awalnya untuk bisa lulus 3,5 tahun. Jadi Teteh benar-benar fokus tuh untuk mengerjakan tugas akhir. Nah, ternyata amin beberapa hari Teteh sidang, itu ada kasus COVID pertama di Indonesia. Nah, itu tanggal 16 Maret yang Teteh akan sidang. Hamil 1 itu ada pemberitahuan lockdown. Jadi waktu Teteh sidang, tanggal 16 itu tetap dilaksanain sidang di kampus, cuman hanya beberapa orang yang boleh masuk ke kampus. Nah, di situ kan perasaan Teteh itu tuh udah mulai deg-degan banget ya. Maksudnya ini COVID, terus dunia kan udah mulai berubah ya. Terus Nah, benar. nanti gimana kita cari kerja yang gimana, terus dan segala macam. Akhirnya eh, syukurnya sidang itu berjalan lancar. Setelah selesai sidang, karena memang ada perasaan cemas kan karena virus COVID-19 itu, akhirnya Teteh pulang kampung lah tuh ke Bali bulan Maret 2020. Nah, di Bali lah Teteh mulai apply-apply kerjaan di bidang logistik itu. Teteh apply mulai dari perusahaan yang di Jakarta, di Bandung, di Bali, pokoknya semuanya Teteh apply seperti itu. Nah, akhirnya pas masa-masa COVID itu, tapi kan logistik itu masih terus berjalan ya. Ekspor impor itu Iya, terus benar. berjalan. Meskipun lockdown, tapi kan tetap distribusi makanan, distribusi obat itu tuh tetap berjalan. Nah, jadi waktu itu Teteh diterima di perusahaan ekspor impor di Jakarta. Nah, seperti itu. Tapi memang perasaannya agak sedikit eh, was-was dan cemas banget ya, deg-degan lah apakah bisa dapat kerja. Terus takut juga sih kayak lama nganggur seperti itu. Cuma kan kita harus semangat ya, kita apply lah gitu di semua portal pekerjaan seperti Jobstreet, di LinkedIn seperti itu. Wah, emang sih, Teh, pas 2020 itu pertama kali COVID menyerang tuh kita semua kayaknya panik sih. Apalagi saya pas masih SMA tuh kayak bingung juga. Ini gimana nih nanti buat kuliah gitu kan.
Nah, terus pas teteh kerja pertama kan tadi di ekspor impor di Jakarta ya, Teh? Terus itu Ya, di berapa lama Jakarta. kerja di sana, Teh? Kalau boleh tahu. Nah, Teteh waktu pertama kali kerja di ekspor impor itu eh, di bulan Agustus itu cuma 6 bulan. Nah, jadi eh, kan kita sebenarnya mencari pekerjaan yang sesuai ya dengan passion kita. Nah, Teteh waktu itu memang ada sertifikasi ya ekspor impor dan itu juga dari kampus kita. Namun sesuai dengan berjalannya waktu, ternyata di perusahaan itu memang kurang sesuai dengan eh, bukan dengan keinginan ya, kurang sesuai dengan Visi misi kali, Teh. yang saya harapkan, yang teteh harapkan gitu. Misalnya nih jam kerjanya ternyata melebihi batas jam kerja normal dan di hari Sabtu, di hari Minggu itu karena memang ekspor impornya kan selalu barang itu selalu bergerak kan. Teteh ditelepon lah eh, dan Teteh merasa itu memang di luar jam kerja. Jadi Teteh memang agak kurang sesuai ya. Namanya juga anak ini ya Gen Z. Jadi ya udah akhirnya Teteh memutuskan untuk resign dari perusahaan Teteh yang pertama itu. Seperti itu. Nah, untuk yang perusahaan kedua, eh, Teteh cukup memang cukup perusahaannya cukup teratur ya, maksudnya jam kerja sesuai dengan jam kerja normal seperti itu. Dari situ juga Teteh lumayan lama 1 tahun di perusahaan itu sampai akhirnya ada pendaftaran CPNS dan Teteh mengikuti uh, tes CPNS itu. Hmm. Berarti, wah, pengalamannya lumayan menarik banget ya, Teh. Udah ada di ekspor impor, terus sekarang ada di pemerintahan. Nah, kita beralih nih, Teh, dari ke Lemhanasnya. Nah, di Lemhanas tuh Teteh di staff apa ya, Teh? Di divisi apa kalau boleh tahu? Saat ini Teteh sebagai jabat pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama di bagian Biro Umum Sekretariat Utama di Lemhanas RI. Wow, keren sekali. Oh, berarti di Lemhanas tuh bukan cuma buat tempat pendidikan bagi pejabat-pejabat negara Indonesia. Ternyata kita juga sebagai logistikan itu bisa berkarir di sana. Ya, ya tentu aja logistik itu memang sangat dibutuhkan ya. Meskipun memang tugas pokok Lemhanas itu memang untuk diklat pimpinan, untuk pengkajian strategis dan juga untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan, tapi kan dalam suatu organisasi tersebut, jadi eh, butuh logistik gitu, butuh banyak banyak hal yang bisa kita lakukan di sana dan salah satunya jabatan logistik itu S1 manajemen logistik itu sangat diperlukan di bagian pengadaan barang dan jasa. Mungkin kalau misalnya kita samakan dengan di perusahaan swasta itu di bagian purchasing. Terus Teh, kalau misalnya nih, pas awal-awal tuh daftar CPNS itu udah ada keterangannya Teh, bahwa setiap pembukaan tuh ada pengadaannya tiap tahun. Ya, sebenarnya tergantung kebutuhan dari instansi masing-masing ya. Kebetulan waktu eh, saya daftar itu di tahun 2022 itu eh, beberapa kementerian dan lembaga memang ada formasi untuk pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, kebetulan yang dicari itu S1 manajemen logistik. Nah, jadi kan memang sangat linear ya sama jurusan kita. Iya Nah, dan benar. saingannya pun juga bisa kita ini kan, berarti saingannya kan memang teman-teman kita di kampus dan juga ada beberapa kampus seperti Trisakti, Pertamina, seperti itu. Jadi sudah ditentukan yang boleh mendaftar hanya S1 manajemen logistik seperti itu. Nah, waktu teteh daftar itu ada pendaftaran juga di Lemhanas, Basarnas, di Kementerian BUMN, di BNPB dan di beberapa Pemda juga ada lowongan pejabat pengelola pengadaan yang memang membutuhkan itu manajemen logistik. Oh gitu Teh. Berarti tiap tahun tuh tergantung ya Teh, gimana pemerintah ngebuka eh, jurusannya, ada nggak atau enggak. Nah, terus Teh kalau misalnya nih pas tahapan-tahapannya kan pasti setiap tahun tuh CPNS itu berubah-ubah. Boleh nggak Teh persiapan apa aja yang Teteh siapin ketika menjalani rekrutmen CPNS?
biar kita nih yang masih mahasiswa bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke. Dari tes CPNS. Nah, yang pertama itu kan pasti untuk kita yang jurusan S1 Manajemen Logistik itu memang pasti sudah diarahkan ke formasi pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi yang pertama itu kita siapkan untuk tes wawasan kebangsaan. Nah, namanya TWK. Jadi kita harus belajar mengenai konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita juga bisa belajar melalui channel-channel YouTube itu banyak tuh podcast-podcast yang menceritakan bagaimana tips and trick kita menghafal undang-undang ataupun Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, jadi kita harus belajar itu dulu. Nah, setelah itu kita juga harus belajar tentang formasi kita. Nah, ada namanya itu tes uh, sesuai dengan formasi yang kita lamar. Berarti kalau kita melamar pengelola pengadaan barang, kita akan diarahkan uh, dengan soal-soal yang berhubungan dengan pengadaan di Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan presiden seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar tuh peraturan presiden dan juga peraturan lain yang berlaku yang tentang pengadaan barang dan jasa. Karena kan proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dengan di swasta itu sangat cukup jauh berbeda ya. Jadi untuk tes kedua itu tes kemampuan bidang disesuaikan dengan formasi yang kita pilih. Kita harus belajar mengenai peraturan perundang-undangannya seperti itu. Nah, setelah itu juga ada uh, tes wawancara dan psikotes. Nah, itu kan general ya, dan semua juga psikotes itu seperti apa dan juga semua juga udah paham seperti itu. Oh, nah ini menarik banget nih yang tadi yang sesuai bidang itu. Kan kalau di kita kan mahasiswa kan belajarnya purchasing itu kan secara umum ya. Nah, kalau Ya, ketika untuk menyesuaikan ke pemerintahan tuh di mana kita bisa tahu teh? jadi nanti kalian itu bisa baca di peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Jadi bisa searching di Google, nah muncul tuh peraturannya. Jadi bisa baca peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 beserta juga perubahannya. Nah, jadi di sana itu dijelaskan tentang pengadaan, tata cara pengadaan di dalam pemerintahan. Tuh. Berarti, tapi ketika teteh belajar selama di Stimlog, gitu, terus sekarang nih di dunia nyata udah menerapkan ilmu-ilmu dari purchasing, itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Atau ternyata mirip-mirip nih yang diajarin sama dosen-dosen kita di sini? Eh, Perbedaan signifikan itu mungkin hanya di cara atau proses pemilihan vendor. Karena kan di pemerintahan itu memang sudah ada tata caranya sendiri dan ada ketentuan-ketentuan. Misalnya jika pekerjaan itu nilainya lebih dari berapa ratus juta itu harus melalui apa seperti itu. Sedangkan di swasta itu kan uh, based on keputusan dari atasan atau segala macam. Nah, perbedaannya itu mungkin di tata cara proses pemilihan itu. Memang agak perbedaannya emang agak signifikan. Dan waktu itu juga Teteh sempat diskusi ya sama dosen-dosen kita di kampus. Nah, memang rencananya juga di kampus kita itu juga untuk memasukkan sedikit materi tentang proses pengadaan di pemerintahan. Jadi agar kalian juga bisa tahu dan bisa paham perbedaannya apa saja gitu. Oh, wah keren banget sih teh. Jadi saya tertarik nih buat jadi bergabung sebagai anggota Lemanastar. Ditunggu ya. Amin. Terus teh kalau tantangan adaptasi tadi antara ketika teteh masih kuliah ngerjain tugas biasa yang selama ini kan ada tuprak, tubes, terus skripsi, terus teteh bekerja nih di Lemanas itu perbedaannya apa teh? Biar kita tuh tahu cara adaptasinya gimana ketika menghadapi suatu masalah gitu kan, problem solvingnya. Oke. Jadi perbedaan atau perubahan signifikan itu dari kampus ke pekerjaan. Ketika kita sudah bekerja itu hal yang benar-benar kita rasakan itu kayak perbedaan untuk beradaptasi di dalam lingkungan. Kita harus menyesuaikan di mana kita berada itu.
Nah, waktu kita di kampus itu kan kita bergaul hanya dengan teman-teman kita seangkatan dan juga dosen. Sedangkan di tempat bekerja, kita itu harus lebih meningkatkanlah skill adaptasi kita. Karena kan di tempat kerja kita bertemu dengan atasan yang mungkin gap umurnya itu emang agak jauh banget itu sampai puluhan tahun gitu ya. Dan kita harus menyesuaikan dan kebetulan Teteh juga berada di lingkungan yang tidak hanya PNS seperti itu, ada TNI, Polri, dan juga dan Teteh juga harus menyesuaikan dengan uh, keadaan mereka seperti itu. Jadi tidak bisa kita bersikap santai, bersikap seolah-olah seperti teman gitu. Kita harus menghormati dia, berbicara yang lebih sopan, dan harus, nah disiplin juga sangat-sangat dibutuhkan gitu. Selain kita beradaptasi juga kita, nah waktu juga kita harus benar-benar mengatur waktu. Karena kan waktu di kampus itu jadwal kita kan memang agak fleksibel ya. Nah, Iya. jadi kayak kita banyak waktu luang, kita banyak bisa waktu pergi dengan teman dan segala macam. Tapi di saat kita sudah bekerja, kita memang sudah punya waktu yang memang udah diatur. Dari misalnya dari jam kayak Teteh dari jam 7 sampai jam 3 Teteh kerja. Nah, di saat Teteh bekerja juga kan Teteh berarti harus menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu ya. Kalau misalnya Teteh pun ternyata di luar itu kan berarti kita harus membuat tanggungan itu pulang kan. Nah, Iya jadi benar. diusahakan mengatur waktunya itu memang harus benar-benar kita pikirkan seperti itu. Nah, terus teh kalau misalnya nih ketika teteh Hmm, pas di kampus terus sekarang udah di Lemanas nih ya. ada rasa kangen gak teh sama kampus? Kayak misalnya, aduh kayak wah enakan kuliah ya atau misalnya enak kerja nih. Udah enak mana nih perasaan? Iya sih, ada perasaan kangen juga masa-masa di kampus. Ya memang sebenarnya lebih karena sekarang udah bekerja ya. Ternyata emang lebih lebih enak waktu zaman-zaman kuliah. Waduh, Eh, iya, jadi takut ya karena saya. Tapi kan memang hidup itu kan harus terus berubah ya nggak bisa Betul. kita mau itu terus. Hmm. Ya memang kadang-kadang kita juga ada perasaan, ih karena ternyata masa-masa di kampus ternyata lebih seru, temennya lebih banyak. Karena kan pada saat bekerja teman itu tidak lebih banyak dari waktu di kampus kan. Terus Iya. waktu di kampus juga kita banyak punya waktu untuk diri sendiri, untuk bersosialisasi sama orang, dan tanggung jawabnya juga hanya sebatas ke diri kita sendiri kan, untuk nilai bagaimana caranya biar nilai kita ya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi waktu kita sudah bekerja kan tanggung jawabnya bukan untuk kita semata, jadi tanggung jawabnya untuk organisasi yang lebih besar lagi. Gimana sih cara kita untuk mengemban tanggung jawab tersebut sehingga tempat kita bekerja itu tidak tidak ini ya, maksudnya tidak hanya gara-gara kita, jadi semua pekerjaan itu terbengkalai seperti itu. Jadi kadang Teteh juga merasa kangen kampus, cuman waktu di kampus juga kita nggak bisa dapat duit ya. Iya benar. Jadi saat bekerja memang Malah kita memang yang kita bayar teteh. iya kita yang bayar. Jadi ada plus minusnya juga. Jadi saat bekerja kita sudah capek, tapi kita bisa dapat reward dengan itu gaji itu tadi seperti itu. Wah, berarti emang kita di sini sebagai mahasiswa emang harus menikmati masa-masa ini dengan penuh hikmat. Iya, Gitu. Karena nanti ketika udah lulus tuh nggak bisa diulang lagi tuh masa-masanya. Cuma bisa iya dikenang tapi benar. untuk diulang. Iya, Nah terus gini teh, sekarang teteh kan udah di Lemanas nih ya, udah jadi staff. Nah itu eh, gimana teteh cara ngatur waktunya tadi buat buat berbagi-bagi dengan teman-teman, keluarga, dan pekerjaan. Itu cara ngaturnya gimana teh tipsnya? ya tipsnya itu jadi Teteh nih nyampe kantor, Teteh kan jam 7 itu udah harus masuk ya. Jadi sebelum jam 7 itu kami ada apel bersama. Nah, jadi Teteh udah mikir nih, apa aja nih yang harus Teteh kerjakan gitu. Jadi kayak Teteh tuh bikin to-do list gitu di hari itu, apa kerjaan Teteh dan harus diselesaikan kapan. Nah, biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan memang deadline-nya cepat itu, pasti selalu Teteh buat di Google Calendar. Jadi, setiap Teteh lihat HP, Teteh tuh tahu nih, Teteh harus kerjaan ini nih, deadline-nya kapan. Jadi, biasanya dengan kayak gitu, pekerjaannya emang ini sih, nggak terlalu molor kan waktunya. Jadi bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi paling kita harus tahu to-do list dan juga kita membuat alarm pengingat di Google Calendar itu sih. Jadi Teteh juga memang orangnya jarang ya membawa pekerjaan itu ke rumah. Jadi sebisa mungkin Teteh selesaikan. Jam 3 10 itu sudah selesai dan Teteh langsung pulang seperti itu. Berarti teteh jarang jarang lembur nih orangnya. Eh, ya jarang lembur paling waktu pengadaan lagi penuh-penuhnya kan kami di Lemhanas itu tender ya sering ada tender Ya. pekerjaan yang di atas 200 juta misalnya ada pengadaan catering di atas 200 juta itu harus ditenderkan. Nah jadi saat ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu
disitulah teteh harus lembur. Tapi itu tidak setiap hari seperti itu. Sudah ada jadwal-jadwalnya, sudah terplanning juga gitu. Balik lagi nih, tadi kan Teteh udah kerja di ekspor impor, terus sekarang di Lemhanas. Nah, Teteh kan menggunakan portal apa aja nih, Teh? Selain LinkedIn mungkin bisa diceritakan Teh, supaya kita tahu nih nanti harus mempersiapkan CV-nya kayak gimana gitu Teh. Oke, jadi waktu awal-awal teteh nge-apply itu, teteh pakai Jobstreet. Mungkin kalian juga udah familiar. Terus, Jobstreet, ya Indeed, terus LinkedIn juga sih. LinkedIn kalau misalnya profil kita sudah membuat profil yang semenarik mungkin. Nah, waktu itu teteh juga banyak dapat tawaran pekerjaan di LinkedIn. Jadi si HRD itu ngechat kita biasanya di LinkedIn. Terus teteh juga ini sih ada masuk grup alumni Stimlog, alumni UBI. Jadi di sana banyak banget informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan dan juga teteh juga aktif komunikasi sama senior. Jadi jadi pekerjaan itu sering ditawarkan oleh senior karena kita harus banget membangun relasi dengan senior itu. Paling beberapa aplikasi saja, selebihnya teteh sering sharing sama senior. nah terus ketika Teteh diterima di Lemhanas, itu perasaannya gimana nih Teh? Perasaannya happy, Happy. terharu banget. Eh, Sebenarnya nggak nyangka juga sih, karena kan yang daftar juga lumayan banyak. Waktu angkatan teteh itu eh, yang diterima 2 orang dari seluruh Indonesia. Dua orang Jadi doang Teh? teteh merasa bangga juga ya 2 orang. Nah, jadi satunya teteh, satunya lagi ada orang Poltek Pos. Poltek Pos, wah berarti semuanya Jadi dari teteh UPI semua ya? ya Wah, keren dari banget. Ulbi Berarti semua, saingannya kita juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya. ya, Teh, walaupun sebagai PTS, tapi kita bisa bersaing dengan kampus-kampus Ya, lain. ya teteh sebenarnya nggak nyangka juga kan. Tapi kan memang eh, sudah dari awal juga sudah diniatkan, sudah berusaha belajar, berusaha terus berdoa juga. Akhirnya diterima dan teteh terharu dan merasa bangga sih dengan diri sendiri. Akhirnya salah satu pencapaiannya sudah tercapai dan orang tua juga memang eh, bahagia banget seperti itu. Karena memang orang tua teteh juga yang mengarahkan untuk masuk untuk daftar di Lemhanas. Kan teteh ceritakan tadi itu ada beberapa kementerian dan lembaga yang memang membuka lowongan formasi pengadaan. Namun memang dari keluarga teteh mengarahkan ke Lemhanas. Karena Lemhanas kan hanya ada satu kantor di Jakarta dan kemungkinan untuk pindah-pindahnya itu nggak ada Dikit. kecuali ke IKN ya. Ya. Jadi teteh memang, memang yang kita harapkan itu masuk Lemhanas akhirnya tercapai. Wah, mantap banget. Bukan cuma Teteh doang sih, kami juga adik tingkat tuh bangga banget ya. Kayak, wah kita punya nih pionir sebagai contoh. Terus Teteh nih, ketika di Lemhanas tuh, ada nggak sih Teh kendala-kendala yang sulit diselesaikan? Kalau kendala yang sulit diselesaikan tuh pasti ada. Nah, jadi dari waktu awal masuk juga sudah banyak nih kendala-kendala yang teteh alami. Cuman kan kita kerja kerja itu dengan tim, nggak sendiri ya. Jadi teteh juga punya atasan, atasan langsung, punya teman rekan kerja. Jadi kita tuh sudah biasa sharing dan juga kita memecahkan masalah juga biasa brainstorming. Terus jadi kita bisa biasa rapat-rapat kecil. Jadi waktu teteh mendapatkan kendala itu, teteh jujur banget teteh banyak dibantu sama atasan teteh. Jadi senior teteh itu di sana eh, meskipun ya gap umur teteh itu agak jauh dari atasan teteh, tapi beliau memang mensupport setiap ada kendala-kendala atau masalah-masalah yang teteh alami itu beliau bisa membantu. Nah, selain itu juga untuk yang pengadaan, Teteh juga ada instansi yang di atas Teteh yang sering menyelesaikan masalah-masalah itu, yaitu LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi problem itu sudah dapat diselesaikan. Wah, mantap. Berarti kita nggak perlu takut nih buat memecahkan suatu masalah atau bahkan ketemu masalah, tapi harus dihadapin ya Teh ya. Iya, nggak perlu takut. Jadi memang setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi nggak usah takut. Jadi Teteh milih salah satu dari dua pilihan. Oke. Di sini ada banyak pengalaman atau banyak penghargaan. Teteh milihnya banyak pengalaman. Kenapa tuh Kenapa? Teh banyak Karena pengalaman? seperti pepatah bilang kan, pengalaman adalah guru terbaik gitu. Jadi dengan kita banyak pengalaman, berarti kita akan bisa lebih mengembangkan diri
Kita jadi tahu potensi diri kita sejauh mana. Jadi dengan pengalaman kita memungkinkan kita untuk bertumbuh menjadi versi yang lebih baik dari diri kita dari sebelum-sebelumnya dari kemarin-kemarin. Itu. Oke, kita lanjut yang kedua teh. Oke, Memimpin sebuah tim atau menjadi anggota tim. memimpin sebuah tim. Kenapa tuh teh? Halo? Halo, kedengeran Halo? teh? Kedengeran? Oke. Baru. Teteh memilih memimpin sebuah tim. Kenapa tuh teh? Kenapa? Karena memang dari diri sendiri sih, dari Teteh merasakan potensi diri Teteh memang untuk memimpin anggota tim. Karena dengan memimpin anggota tim juga kita uh, akan terbiasa untuk melakukan planning, terus kita harus mengatur berbagai strategi untuk orang. Jadi memang Teteh dari dulu memang sudah membiasakan diri untuk memimpin sebuah tim karena dengan memimpin sebuah tim kita akan bisa mengembangkan potensi-potensi kita untuk menghandle lebih bisa menghandle sebuah masalah dan menyelesaikan masalah itu lebih cepat dibandingkan dengan orang lain itu. Wah, bener banget sih teh. Berarti sangat familiar ya sama yang tadi berpengalaman terus menjadi sebuah leader. Wah, keren banget. Kita lanjut yang pertanyaan ketiga teh. Oke, sejujurnya sih Teteh lebih memilih work from anywhere. Nah, Ayo. karena kan pekerjaan Teteh juga memang memungkinkan ya Teteh untuk bekerja dimanapun dan kapanpun karena memang sudah by system. Jadi Teteh lebih menyukai perbedaan vibes gitu, perbedaan. Jadi kalau misalnya kita di kantor terus terusan kan monoton ya kita hanya melihat layar, melihat situasi seperti itu. Jadi butuh hal baru dan vibes baru. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, Bekerja di perusahaan swasta atau bekerja di pemerintahan nih? bekerja di pemerintahan. Kenapa? Oke, jadi karena bekerja di pemerintahan itu memang eh, sudah jelas ya, maksudnya sudah jelas kemungkinan untuk perusahaan itu kolaps itu kan tidak ada karena pemerintahan kita kan pasti akan terus berdiri. Jadi kemungkinan untuk kita eh, di PHK itu sangat-sangat kecil. Nah, itu. Jadi Teteh lebih memilih bekerja di pemerintahan. Nah, selain itu juga Teteh melihat fleksibel waktunya karena di pemerintahan kan memang tidak sehektik di swasta. Maksudnya sehektik di swasta karena pemerintahan kan bukan perusahaan yang mencari keuntungan atau benefit. Jadi memang jam kerjanya memang sudah diatur dan kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja di luar jam kerja itu sangat-sangat kecil seperti itu. Dan menurut Teteh karena sebagai perempuan dan juga memang akan menjadi ibu rumah tangga, Teteh melihat waktu dalam bekerja di perusahaan di pemerintahan itu memang lebih fleksibel, memang lebih tertata ya dibandingkan dengan perusahaan swasta yang memang harus mengejar target, harus mengejar harus apalah segala macam. Jadi Teteh lebih memilih di pemerintahan. Berarti cocok banget itu ya buat kita Gen Z yang work-life balance banget nih. Jadi biar nggak terlalu hektik banget sama kerjaan. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. oke. Gaji tinggi, tekanan tinggi, atau gaji cukup, tetapi kerjanya nyaman? Oke, jadi Teteh lebih memilih gaji cukup, Gaji cukup. kerjaan nyaman. Ya, Alasannya tuh karena yang tadi ya tuh ya. tadi juga. Dan karena kan kita kalau misalnya kerja di tempat kerja, karena kalau kita sudah nyaman, kita juga bisa mencari freelance lain di luar tempat kerja. Ya, Kalau kita memang bener. sudah happy, sudah nyaman, jadi kita lebih fokus untuk mencari kerjaan sampingan atau kabar bisnis kah atau freelance seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin ke sesi sharing lagi ya teh. Oke. Jenjang karir ketika di Lemhanas itu gimana teh? Apakah kita sebagai staff itu masih bisa diperbolehkan untuk kuliah sambil kerja atau mungkin kedepannya kita bisa berpindah ke instansi lain? Jadi di pemerintahan itu peluang kita untuk kuliah lagi S2, S3 itu sangat-sangat tinggi. Jadi di pemerintahan itu ada namanya tugas belajar dan juga izin belajar.
Nah, tugas belajar ini akan diberikan jika kita memang sudah 2 tahun instansi tersebut. Nah, jadi tugas belajar itu kita full tidak masuk atau tidak bekerja. Jadi kita full hanya untuk kuliah saja, seperti itu. Nah, itu biasanya ada juga beasiswa dari Kementerian Keuangan dan juga ada beasiswa dari instansi kita sendiri, seperti itu. Nah, opsi yang kedua itu kita bisa izin belajar. Nah, jadi kita bisa tetap masuk di kantor, kita tetap dapat gaji full, dan kita bisa kuliahnya kuliah malam seperti itu. Bisa bisa juga. Nah, untuk kemungkinan kita pindah ke instansi lain atau ke pemerintahan daerah, ke Pemda itu bisa banget. Nah, jadi pas zaman saya sudah tanda tangan, kalau di swasta mungkin dibilang kontrak ya, jadi saya harus mengabdi di Lemhanas itu selama 10 tahun nih. Nah, jadi kalau misalnya sudah lebih dari 10 tahun, eh, saya bisa pindah ke instansi lain. Nah, asalkan instansi lain tersebut menerima dan formasinya kosong, dan instansi teteh sekarang Lemhanas mau melepaskan teteh seperti itu. Jadi peluang teteh untuk lanjut S2, S3 itu tuh sangat-sangat tinggi, dan memang dari instansi juga memang mendorong kita untuk lanjut lagi kuliah. Nah, terus jika jika kita memang stuck di S1, nah itu akan sulit untuk jadi pejabat lah eselon 4 dan ke atas gitu. Nah, jadi untuk kita naik jabatan itu syaratnya itu memang harus ada S1, S2 dan S3, itu mempengaruhi banget golongan di PNS gitu. Nah, untuk jabatan TTS sekarang untuk naik ke jabatan setingkat lebih tinggi itu ada namanya angka kredit ya. Jadi, teteh harus memenuhi angka kredit itu. Di swasta bisa kita samakan dengan KPI untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu biasanya 4 tahun atau bisa lebih cepat 3 tahun untuk naik jabatan. Wah, menarik banget ya. Ternyata fleksibel, super fleksibel itu ya. Dan banyak banget peluang Ya, kita berkarir. Wah, jadi ya, cita-cita baru nih buat saya. ya. Mungkin juga banyak yang belum tahu ya. Maksudnya belum banyak yang tahu tugas belajar itu seperti apa, izin belajar itu seperti apa. Jadi ternyata di pemerintahan itu memang sangat mensupport untuk sekolah. Itu 100% dibiayain sama pemerintah teh atau kita yang biayain? Nah, ya kita daftar sendiri. Jadi kita daftar eh, jika memang kuotanya memenuhi, terus kita dapat beasiswa. Ada yang dapat full beasiswa dari awal hingga lulus, ada juga beasiswa 50% dan ada juga biaya sendiri. Kita tergantung apa yang kita pilih. Nah, kalau misalnya kita dibiayai full oleh negara, berarti kan itu harus ada ikatan ikatan dinas lah dianggap sama negara. Kita harus mengabdi. Jadi misalnya teteh ini harus 10 tahun di Lemhanas. Apabila Lemhanas telah membiayai teteh S2, berarti kan ikatan dinasnya harus ditambah lagi dong. Tidak bisa teteh langsung uh, ke tempat lain, langsung pindah. Nggak bisa. Jadi ada perjanjian sebelum teteh mengambil beasiswa itu. Berarti ada Itu. rulesnya ya teh, nggak bisa Ya asal ada tapi udah dijamin sama pemerintah bahwa ketika kita ingin menambah kapabilitas kita, bahwa pemerintah tuh bakal ngasih support beasiswa. ya. Wah, keren banget sih. Terus teh kalau misalnya nih tadi, berarti kan ada ikatan dinas 10 tahun. Nah, Nah, terus kalau misalnya nih saya kan orang Bandung ya teh, tuh mau ke Bandung lagi berarti bisa tuh teh kerja di pemerintahan daerah. bisa, Kok bisa? bisa banget ya. Tapi menurut pendapat Teteh, kira-kira enakan di pusat apa di daerah nih Teh, kalau buat jadi PNS? Kalau menurut pendapat teteh ya, lebih enak di pusat karena dari segi eh, pertama dari segi relasi. Nah, di pusat itu relasinya lebih banyak lah karena kan apa-apa harus ke pusat dulu baru kita ke daerah. Dari relasi memang lebih banyak di pusat. Dari segi pekerjaan memang di pusat ini lebih hektik, lebih banyak pekerjaan. Jadi kan kita pengalaman kita memang akan bisa lebih banyak lagi. Nah, dari segi gaji juga di pusat itu memang lebih tinggi daripada di daerah. Nah, di daerah tergantung dengan pendapatan pemerintahan daerah masing-masing, ada gajinya tinggi, ada juga gaji yang menengah ataupun gajinya lebih rendah karena tergantung pendapatan daerah di mana
kamu ditempatkan seperti itu. Wah, makasih banget loh Teh. Ini jadi saya tahu nih gambarnya ternyata di pusat tuh sebegitu prestisiusnya banget ya Teh. Yang pertama, ilmu apa dalam Hmm, perkuliahan yang paling sering digunakan ketika bekerja di tempat saat ini? decision making. Nah, kan dulu Teteh ada mata kuliah decision making. Nah, itu dibutuhkan untuk kita menyelesaikan berbagai permasalahan seperti itu. Nah, selain itu juga beberapa ilmu purchasing juga memang masuk di formasi TT saat ini. Cuman memang perbedaannya hanya bagaimana cara kita melakukan purchasing tersebut seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa Teh Tiwi bisa sekeren itu, apalagi bisa kerja di Lemhanas? Ini siapa? Aduh pertanyaannya, aduh pertanyaannya. Waduh, nih. eh Ya belajar ya banyak belajar sih banyak baca juga kita juga butuh membangun relasi dengan baik itu dengan dosen dengan teman dengan uh, kakak tingkat seperti itu jadi kan informasi yang kita dapatkan itu lebih banyak ya jadi Teteh itu dulu aktif banget ngikutin Lemhanas di Instagram jadi Teteh sering lah nge-like terus sering lihat story-nya jadi Teteh tahu ternyata Lemhanas itu seperti apa sih terus Teteh selalu berdoa gitu ya semoga suatu hari nanti saya bisa kerja di sana seperti itu. Jadi banyak baca sih sama banyak ini membangun relasi. Yang ngomong-ngomong tadi kan Ya, Teteh kan bilang keren. informasi ya, Teh. Nah, informasi itu emang begitu Ya, segitu pentingnya, Teh. Selain dari iya. statik, mungkin ada cara atau tips dapetin informasi. Selain dari kakak tingkat ataupun dari dosen, itu kita bisa ngambil dari mana aja, Teh? Informasi-informasi yang perlu kita tahu. Oke, kalau misalnya kita sudah menetapkan tujuan kita kemana di awal, berarti kita kan harus tahu nih, kalau misalnya kayak Teteh memang pengen jadi PNS. Jadi Teteh lebih banyak baca di portal Kementerian Pan-RB, karena kan Kementerian Pan-RB lah yang akan membuat jadwal ini dan akan menentukan kapan tes itu. Jadi Teteh itu aktif juga mengikuti informasi-informasi terbaru dari Kementerian Pan-RB seperti itu. Dan juga dari satu lagi BKN. Nah, Badan Kepegawaian Negara. Jadi memang kita harus research dengan searching di Google ataupun di IG dan segala macam sesuai dengan emang keinginan kita ya. Jangan kita searching yang lain ya. Jadi kita sudah menetapkan tujuan kita di awal planning kita mau kemana arahnya. Jadi setelah kita sudah ada planning itu, baru kita bisa action kita harus ngapain. Seperti itu sih. Karena kan juga informasi itu udah banyak banget tersebar ya. Jadi kita bisa menyaring banyak informasi itu dari sosial media. Berarti balik ke diri kita sendiri, Teh, mau atau enggak buat nyari informasi Ya, tersebut. Karena informasi ya itu dan udah tersebar luas dan terbuka gitu bagi umum. ya, Jadi walaupun tanpa ya dan bantuan orang dalam tuh tetap bisa kayak kita bersaing sehat. ya, bisa lah, bisa. Sekarang mah ini ya apa banyak informasi tergantung kitanya menerima informasi itu seperti apa. Apakah kita menerima informasi yang benar kan belum tentu juga kita yang harus lebih memilah-milah informasi itu seperti itu. Kita, wah menarik banget nih. Terus kalau misalnya nih, ketika kita masih mahasiswa, Ya. terus kan kita nih orangnya FOMO-an, gitu takut ketinggalan sama orang lain. Orang lain pink udah lulus, atau enggak mereka udah sempro, atau yang lain menang lomba terus, kita gini-gini aja. Nah itu ada nggak sih Teh, tips untuk supaya kita nggak FOMO sama teman-teman kita ataupun orang-orang lain? Oke, kalau Teteh sendiri sih memang Teteh itu menargetkan ke diri sendiri ya, dan Teteh juga melihat teman kita yang sudah lebih sukses itu Teteh kayak sebisa mungkin memang nggak mau menjadikan beban ke diri Teteh. Jadi Teteh itu dari dulu nih, dari Teteh masih SD sampai kuliah pun Teteh memang sudah memplanning dan apa saja yang harus Teteh capai. Misalnya nih Teteh udah menargetkan lulus kuliah 3,5 tahun. Jadi Teteh itu fokus untuk gimana sih caranya mencapai biar Teteh cepat lulus. Misalnya nih orang-orang mungkin akan jalan-jalan sama teman-temannya segala macam tapi teteh teteh nggak akan ikutan karena teteh fokus dengan tujuan teteh sebelum teteh mencapai itu teteh nggak akan apa melakukan hal yang lain lagi seperti itu jadi itu lebih ke komitmen tanggung jawab dan kita jujur ke diri kita sendiri sebenarnya kita mau apa jadi meskipun orang lain ngedistract seperti apa kalau memang kita udah komitmen dan janji sama diri kita sendiri kita tidak akan FOMO sih seperti itu sih sejauh pengalaman teteh ke Ya, belakang tapi selama hidup Teteh nih, Teteh pernah nggak sih ya Teh gagal ketika mencapai suatu target atau tujuan? pernah pernah selama hidupnya pasti pernah misalnya waktu itu
Nah, itu Tapi cara nge-handle-nya gimana tuh? eh, Supaya kita bisa bangkit lagi itu cara nge-handle-nya gimana? oh gitu, oke. Pernah, tapi cuman kegagalan itu memang tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan gitu ya. Misalnya eh, Teteh juga untuk misalnya nih Teteh menargetkan nih hal kecil ya contohnya. Misalnya Tetehnya menargetkan di mata kuliah ini kita harus dapat nilai A ataupun B gitu ya. Ternyata kita nilainya kurang gitu. Nah, itu sebenarnya menurut Teteh itu gagal. Cuman kegagalan itu kan tidak merubah semua hidup kita gitu kan. Jadi cara Teteh bangkit lagi, ya udah Teteh memikirkan hal-hal yang harus Teteh capai dan menyingkirkanlah hal-hal kecil itu karena nggak mungkin kan hal kecil itu bisa merubah kehidupan kita sejauh itu kan. Ya jadi Teteh lebih ke ini aja sih eh, apa ya memfokuskan pikiran Teteh untuk mencapai tujuan utamanya gitu. Salah satunya caranya sih dengan banyak olahraga ya juga karena dengan kita olahraga dengan yoga mindset kita itu jadi berbeda gitu. Jadi berubah nggak negatif thinking juga nggak overthinking gitu sih. Berarti salah satu tipsnya adalah dengan mencari kegiatan lain, khususnya yoga ya, Ya, Teh. Mungkin saya harus ya nyoba yoga itu juga tuh biar lebih chill. ya harus nyoba nyoba untuk bisa fokus. Ternyata ngaruh ya, Teh. Saya kira yoga itu cuma buat menenangkan aja gitu. Buat perempuan. Oh, enggak, laki-laki juga bisa. Oh, Apa? berarti ya Ya, lebih bisa lebih memfokus. lebih bisa menjaga kestabilan emosi ya, Teh, dengan yoga. Ya, ya, lebih bisa fokus dengan pikiran kita sendiri. Nah, terus Teh, sekarang ada nggak Teh target-target ke depannya yang akan dicapai? Ada, Ada seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Teteh memang ingin melanjutkan lagi S2, S2. Jadi di kami itu di kantor kantor Teteh minimal 2 tahun bekerja baru bisa mengajukan untuk S2. Jadi Teteh udah lebih dari 2 tahun. Rencananya tahun depan memang Teteh mau mengambil S2 untuk masih proses untuk mencari izin apakah itu akan tugas belajar ataupun izin belajar sesuai dengan nanti arahan dari pimpinan di sana seperti itu. Itu sih sejauh ini Wah, berarti lanjut S2 nih Teh. Rencana ada target dari S2-nya kemana atau ngambil jurusan apa? ada di Universitas Indonesia mengambil jurusan manajemen. Manajemen. Wush. Semoga Ya, tercapai ya Teh dan bisa lulus. amin, makasih ya. Amin. Kami di sini adik-adik Lopi Lakers mendukung Teteh penuh. Ya, makasih. Tapi Teh sayangnya kita udah di penghujung acara nih. Aduh, mohon maaf. Kita udah bahas tadi kan dari awal mulai dari masa transisi kuliah, terus dapat pekerjaan, dan sekarang sampai ke lanjut karir Teteh di Lemanas. Nah, sebelum ditutup, Teteh mungkin ada pesan untuk Lobby Lakers yang sedang menonton ini. Ya. Ya mungkin tadi sedikit sharing Teteh, berdasarkan pengalaman Teteh, mungkin memang belum banyak yang bisa Teteh sharing karena kan Teteh juga baru kerja 4 tahun. Nah pesannya untuk adik-adik, semangat belajarnya, kalian harus menetapkan target kalian sendiri. Jangan kalian melihat kanan kiri, dia sudah bisa mencapai A sampai Z, tapi harus lebih komit, lebih jujur dengan diri kalian sendiri dan lebih bertanggung jawab dengan kehidupan kalian sendiri gitu. Jadi kalian harus menetapkan planning kalian sendiri dan kalian juga harus merencanakan bagaimana caranya kalian bisa mencapai target itu. Seperti itu. Kalian harus lebih fokus ke diri kalian sendiri, jangan fokus melihat orang lain. Itu sih tips dari Teteh. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Teh Tiwi. Ini kita sangat bangga sekali dan sangat berterima kasih karena telah mau untuk menjadi narasumber kami dan saya mewakili Lopi Lakers dan juga asisten-asisten yang lain mengucapkan terima kasih banyak karena telah berpartisipasi di acara Pot Lakers Cast. Terima kasih Teh Tiwi. Sampai bertemu di Ya, kemudian hari. sama-sama. Bertemu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian.
teman-teman OP Lakers. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.